Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali iNews Pagi pada hari ini. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menahan Wali Kota Semarang Hefearita Gunardiati Rahayu yang biasa disapa Ita dan suaminya sekaligus Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri. Penahanan tersebut terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Wali Kota Semarang Hefearita Gunardiati Rahayu dan suaminya Alwin Basri ditahan usai penuhi panggilan kelima KPK pada Rabu siang. Sebelumnya Ita pernah mangkir dari panggilan KPK karena beralasan sakit. Pemkot Semarang ditahan atas dugaan 3 kasus, yakni dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tahun 2023-2024 di Pemkot Semarang, lalu dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024. Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan 4 tersangka, di mana 2 pihak swasta sudah lebih dulu ditahan. Bahwa terhadap saudara HGR dan saudara AB dilakukan penahanan Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur, cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari, terhitung sejak 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025. KPK akan tetap panggil Sekjen Hasto Kristianto pada hari ini. KPK berharap Hasto dapat bersikap patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Tim hukum PDI Perjuangan sebelumnya meminta KPK untuk menunda pemeriksaan kepada Hasto Kristianto hingga gugatan pra-peradilan dari Sekjen PDIP tersebut diputus pengadilan. Pihak penyidik KPK telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Hasto pada Kamis 20 Februari mendatang yang merupakan pemanggilan kedua sebagai tersangka. Ketua KPK Setio Budianto berharap agar Hasto bersikap patuh pada ketentuan hukum yang berlaku. Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Sebelumnya Hasto sempat menggugat status tersangkanya dengan mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun ditolak hakim pengadilan. Hasto juga kembali mengajukan gugatan pra-peradilan baru atas kasusnya tersebut. Sidang perdana gugatan pra-peradilan Hasto akan digelar pada 3 Maret mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Penetapan tersangka Arsin bin Asip, kepala desa Kohot, disambut baik oleh warga setempat. Meski demikian, warga mendesak polisi untuk menahan tersangka karena khawatir kabur dan menghilangkan barang bukti. Warga kampung Alarjiban, Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, mengapresiasi Bareskrim Polri menetapkan kepala desa Kohot, Arsin bin Asip, sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut Tangerang, Banten. Penetapan ini dianggap mewakili rasa sakit hati warga Kohot akibat ulah tersangka yang merugikan nelayan dan masyarakat pesisir. Selain itu, warga juga meminta para tersangka segera ditahan karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, serta mendesak Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas dalam pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Para tersangka harus segera diamankan, Pak. Segera ditahan, dikhawatirkan kabur lah istilahnya ya, melarikan diri, kemudian juga bisa ya menghilangkan barang-barang bukti. Kami inginnya semuanya lah diusut tuntas kan, karena memang ini ada yang memerintahkan, ya kan ini kan alasannya kan kepala desa kemarin ceritanya korban kan. Korban, berarti kalau korban kan pasti ada pelaku dong. Ya pelaku di atasnya siapa, pelaku di bawahnya siapa. Ini yang kami inginkan ya harus segera diproses atau ditangkap biar lebih jelas lagi siapa saja ya di atasnya dan di bawahnya. Selain menetapkan tersangka pada Arsin, polisi juga menetapkan tersangka pada UK, Sekretaris Desa, serta CE dan SP selaku penerima kuasa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kepala Desa Kohot, Arsin bin Asip, ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut Tangerang, Banten.
Selain Kades Kohot, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya, termasuk Sekdes Kohot. Para tersangka telah dicegah bepergian ke luar negeri. Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita tetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus Pagar Laut, masyarakat anti korupsi telah melaporkan adanya dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung. Maki membawa sejumlah alat bukti mulai dari dokumen, akta jual beli yang diduga palsu hingga mencatat nama Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai saksi dalam dugaan korupsi tersebut. Maki pun mengaku percaya Kejaksaan Agung bisa mengungkap dugaan korupsi di Pagar Laut ini. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat Pagar Laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan ke publik. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara Pagar Laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang menerima delegasi wewenang penerbitan sertifikat Pagar Laut. Selain dugaan pidana korupsi, Pagar Laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Lalu apakah tersangka Pagar Laut akan berhenti di Kades Kohot? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo mendorong kader-kadernya untuk meningkatkan soliditas serta mendukung program kerja pemerintah daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Bendahara Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar, saat melakukan kunjungan kerja ke DPW Partai Perindo Papua di Kota Jayapura. DPW Partai Perindo Provinsi Papua menggelar temu kader dan konsolidasi organisasi bersama seluruh pengurus DPW, DPD, serta anggota Dewan terpilih 2024-2029 di wilayah Entrop, Kota Jayapura, Papua. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Bendahara Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar ini dilakukan untuk meningkatkan soliditas kader serta efektivitas organisasi yang menjadi agenda rutin Partai Perindo agar partai terus berkembang dan memiliki kekuatan yang solid. Bagaimana Partai Perindo harus selalu hadir di tengah masyarakat, bukan hanya di tahun politik saja, tetapi dari hari ke harinya kami berharap nanti kantor Partai Perindo juga menjadi tempat yang terbuka bagi masyarakat Papua untuk bisa datang menyampaikan aspirasi. Pada kesempatan ini, Michael Sianipar juga memberikan motivasi, arahan serta informasi terkait perkembangan transformasi partai, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk fokus memenangkan pemilu di tahun 2029 mendatang. Konsolidasi seperti ini dan dengan pembentukan pengurus dan penguatan badan pengurus baik di tingkat provinsi, kabupaten kota hingga ke tingkat distrik atau kecamatan sampai ke tingkat ranting. Kami akan konsolidasi kepengurusan, setelah itu baru kami akan membuat program kerja partai. Jajaran pengurus dan kader partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo ini akan mengawal serta mensosialisasikan program-program pro rakyat. Selain itu, dengan kehadiran anggota legislatif dari Partai Perindo juga diharapkan bisa mendukung penuh program kerja pemerintahan Prabowo Gibran serta mengawal kebijakan-kebijakan pusat agar sampai ke daerah. Dari Kota Jayapura, Papua, Darul Mutakin iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden dan kini setiap partai politik beserta pemilu berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden membuat setiap partai politik dapat mengajukan calonnya tanpa harus membuat koalisi partai. Prabowo Subianto menjadi salah satu nama yang masuk dalam bursa calon presiden tahun 2029. Selain Prabowo Subianto, ada sejumlah nama yang mengisi bursa calon presiden dan wakil presiden baik dari politisi, akademisi, hingga tokoh-tokoh lainnya. Untuk itu, Partai Buruh telah membentuk tim pencapresan untuk menyeleksi calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 2029 dari berbagai kalangan. Itu ada 130 nama calon presiden maupun calon wakil presiden dari berbagai kalangan yang ada
berasal dari yang sekarang berkuasa, ada Bapak Presiden Prabowo Subianto sendiri, ada dari kalangan Polri, ada dari kalangan TNI, saya nggak bisa sebut namanya karena masih menduduki jabatan, ada menteri perempuan, ada mantan menteri perempuan. Sebelumnya Prabowo Subianto juga diminta untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2029. Hal ini merupakan keputusan Kongres luar biasa Partai Gerindra di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 13 Februari 2025 lalu. Meski Prabowo Subianto menerima keputusan ini, namun ia meminta untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Seluruh kader Partai Gerindra, mari kita semua bernyanyi. Terima kasih karya kami. Ramai di media sosial tagar kabur aja dulu sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah. Sesaat lagi tetap bersama kami di iNews Pagi.